yang begini-gini ini tetap diterusin ya Bang ya. Siap. Nah, Siap. saya yakin ya Bang, kita kan perusahaan besar, PTPN Group perusahaan besar. Siap. Teman-teman di N1 pasti punya suatu hal yang nggak dimiliki oleh N3. Melalui media ini kita bisa tetap berkarya, Siap. kita bisa menunjukkan kepada keluar bahwa kita juga lagi berbenah untuk membangun Indonesia. One, two, three, forecast. Berani nggak? Berani lah, masa enggak? Gimana nih, Bang Yor? Kira-kira kita adakan siapa nih tamunya ini? Kita lagi mendatangkan tamu. Ada dari entitas keluarga kita juga. Dan ada juga dari Di entitas dalam. lain. Iya. Nah, di sini ada kita kedatangan tamu Bang Andrivan. Bang Andrivan ini dari mana Bang? Boleh perkenalan dulu? Oke, jadi saya ini dari PTPN 3 Persero Bang. Oke. Oke. Dan sebelah saya juga ada, ya nggak asing lagi kita ya. Di Tiap hari mana-mana dia, dia, di mana-mana pun masih ada. Ya, silakan perkenalkan Abang Dah. Iya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Chandra Sinaga, saya staf subsistem informasi PTPN 4. Oh, staff sub informasi. Staff Oke. informasi. Kita ngobrolin apa ya Bang ya? Ngobrolin apa enaknya ya? Keperkenalan diri aja lah, job-job Iya, dulu biasa Bang. ya. Siapa nih seorang Andrivan ini? Iya. Seorang Andrivan ini bisa Bang, silakan. Silakan, kira-kira Boleh. Bang Andrivan. Jadi kenalin ya, saya itu Andrivan Dwi Prabowo ya. Jadi saat ini bertugas di PTP 3 Persero Medan, Oke. di kantor Deksi sebagai asisten asesmen di bagian SDM. Asisten Oh, asesmen. asesmen. SDM. Oh, jadi yang meng-assess kita ya. Iyalah. Ya, Iyalah, Sekarang. bisa dibilang di begitu, Sekarang. bisa dibilang begitu. Iya. Ketemu di Nah, Sekarang. ini kan saya pun di nah, sekarang ini kan kali sudah itu di enggak assessment. Covid lagi. Oh, Nanti bisa oke. kita undang ke Medan lah. Iya, iya, iya. Beda. Ya, kemarin kan di Sungai Karang. Iya, iya, oke, oke. Lanjut. Lanjut. Jadi saya Chandra Sinaga, saya staf subsistem informasi. Oke. Kalau teman-teman sering lihat juga, saya sering disebut pilot drone PTPN 4. Pilot drone PTPN 4. Sertifikasi? Tersertifikasi. Tersertifikasi. Jadi kedatangan kita ini bukan kedatangan, kita mendatangkan kedua orang yang luar biasa ini ya melihat dari sisi perspektif SDM Bang ya, sama sisi perspektif teknologi terkini kan gitu ya. Benar, SDM dan teknologi. Itu sangat sangat berhubungan tuh untuk di masa depan ya gitu ya. Iya, berhubungan Pasti sangat-sangat itulah yang akan jadi booming ya di masa depan. Yes. SDM dan teknologi. kadang berkorelasi, kadang mungkin bisa jadi bertentangan. Bertentangan. Nah, Ya tergantung Yes. apanya. Nah, Kita menyikapinya kali. tergantung kita menyikapinya. Oke, apa yang Kalau aku nih, aku mau nanya ke boleh. Bang Andrivan. Nah ini, jadi mungkin kawan-kawan planters yang mungkin di N4 mungkin belum tahu nih Bang Andrivan ini jobnya sehari-hari apa gitu, dan sekarang mungkin lagi hot jobnya kan gitu ya. Proyekan apa nih yang lagi in di Abang nih? Kira-kira apa tuh? Kalau hot job ya. Spill dulu nih ya. Oke. Gitu. Jadi kalau job desk sehari-hari itu sebenarnya kita lebih ke ini ya, karena saya asisten asesmen. Oke. Kita ngurusin mengenai rekrutmen, kemudian mapping kompetensi, ya, kemudian yang lagi hot sekarang itu dan berbeda. Oke. Jadi ini bisa dibilang hal yang baru di perusahaan kita, Oke. rekrutmen pro hire. Gitu. Oh. Kita Untuk adakan level- rekrutmen pro hire untuk di level karyawan pimpinan atau level staff gitu. pro hire itu berarti artinya yang udah berpengalaman ya. Iya. Ya, betul. standarnya ada 5 tahun mungkin atau Kalau standar kita punya. Kita punya require, jadi yang masuk itu harus dia punya pengalaman kerja di swasta, Oke. minimal sih 2 tahun. Kemudian oke. usia juga kita batasi. Usia dibatasi ya. Usia dibatasi dan memang harus identik sama perkebunan lah. Iya. Oh, artinya berarti
kita tuh mau rekrut orang-orang yang memang udah langsung siap gitu ya. Talentanya udah ready ya, udah siap pakai gitu. Sudah siap pakai. Sudah siap Artinya pakai. zaman sekarang itu seperti itu ya. Sudah Kak, ya? cepat. Jadi kita Sudah mau cepat, akselerasi ya. gitu. Oke, nah akselerasi. kita lanjut nih ke Bang Chandra. Iya. Kira-kira hot project abang belakangan ini apa nih yang lagi in? Sebagai pilot drone. Kalau kita di subsistem informasi ya, khususnya di bagian kan di subsistem informasi itu ada beberapa bagian tuh. Yes. Ada bagian jaringan, Yes. hardware Jaringan, atau ya. yang memang IT murni lah. Kebetulan kita di situ ditempatkan atau diposisikan sebagai staf GIS. Staf GIS Oke, ini di ya. mana yang menjadi hot project saat ini yaitu untuk melakukan digitalisasi dari di dunia perkebunan. Oke, ya. Contohnya, Bagaimana Bang? itu proses kerjanya ya mungkin seperti yang dikatakan Bro Yuri tadi. Saya selaku pilot drone itu mengkoordinir teman-teman yang sebenarnya kita juga punya advisor sebenarnya. Cuman level staffnya di sana yang mengkoordinir teman-teman pilot drone di PTPN 4 saya. Oke. Jadi kita di situ mengoperasikan drone untuk mengakuisisi foto udara areal-areal yang ada di seluruh PTPN 4. Nah, tujuannya itu bermacam-macam. Oke. Satu itu yang output utamanya itu menghasilkan foto udara lah ya, Ya, foto wajar. udara. Oke. Jadi dari foto udara itu kita bisa mengidentifikasi pokok atau Oke. inventaris pokok, Oke. menginventaris kondisi jalan, Oke. menginventaris kondisi aset-aset dari perusahaan dan lain sebagainya yang bisa kita Oke. yang bisa kita explore dari foto udara tersebut. Potong dikit nih. Ya. Ini terkait juga SDM ya. Ya kan. Nah, kalau nih seandainya nih kita udah menghitung counting trees tadi, pokok tadi dengan drone, Iya. kurang lebih berarti pekerjaan manual tadi berkurang. Yang biasa sensus Bisa ya. jadi sensus pokok. Di N3 udah ya? Sensus pokok N3 juga biasa. udah kan? Iya, Nah, pakai drone ya. Iya. Nah, kira-kira pengalihannya itu kemana nih? Apakah jadi SDM kita ke depannya akan berkurang atau bagaimana kira-kira? Kalau menurut aku ya, Ya, jadi gini, sebenarnya kan kalau penataan tenaga kerja itu kan kalau membangun sebuah perusahaan, Yes. kita ini kan perusahaan perkebunan, Aha. tentunya kan makin ke depan, apalagi nih mau kita efisiensi kan gitu. Kalau areal agak sulit rasanya kalau kita melakukan ekspansi gitu ya. Oh, oke. Jadi kita lebih ke Efisiensi. penataan tenaga kerja gitu. Nah, ini salah satunya drone ini peluang kita salah satunya untuk mengurangi tenaga kerja gitu. Di Memang samping merasa- akurasi datanya. Oke. Berarti ya terasa sangat membantu perusahaan Membantu, kan. iya. Nah, jadi Bang Chandra, maksudnya gini kan, saya ingat gitu kan, bahwasannya kalau drone ini kan drone itu bukan hanya drone yang kayak gini itu aja ya Iya, kan, iya. tetapi juga ada yang namanya UAV atau UAV kok bilang Fixed kan. wing, Itu fixed wing. apa ya? Fixed wing. Pesawat ya. Pesawat drone fixed wing. Iya, itu kan bukan hanya ini aja. Jadi Iya, setidaknya kan seperti fixed wing yang Abang bilang Iya. atau itu kan bisa mencakup seluruh gitu ya. Luas cakupannya. Nah, jadi bisa Bang ceritakan Bang, yang dulu hanya drone itu cuma bisa mencakup satu sektor per hari, dengan fixed wing ini bisanya cakup berapa lama sih Bang gitu? Oke. Mungkin perbedaannya dulu kali. Iya. Perbedaannya ini sama fixed wing gitu. Iya, tapi sebelum ke sana saya sedikit menambah yang katakan oleh Bro Andriva tadi ya. Ini memang kita berhitung efisiensi. Oke. Kita berhitung efisiensi dalam penggunaan drone ini. Khususnya kita ambil satu objek aja ya, yaitu inventaris pokok. Oke. Kalau yang kita tahu kan, mungkin kita sama-sama planters nih. Saya pernah di Abdeling juga. Iya. Nah, terakhir saya di Abdeling 8 saya langkat. Oke. Jadi secara norma, ya kan? Secara norma inventaris pokok itu kan 0,5 US per hektar Yes. satu putaran, Ya. satu US. periode. Satu Kalau periode. di sana Jadi HOK. jadi kalau 1 tahun berarti 1 US per hektar per tahun. Oke. Ya kan, 1 tahun. Jadi kita bisa bandingkan aja. Kalau PTPN 4 itu kurang lebih 176.000. Oke. 176.000 itu belum lagi anak perusahaan, belum lagi kita diminta untuk sharing knowledge atau Oke. diperbantukan oleh holding ke PTPN lain. Oke. Kita bayangin aja 176.000 dikali hitungan aja berapa US sekarang ya kan? Ya rata-rata 80.000 lah kita bilang. Hah?
160.000 kalau tenaga. Ini OS ya. Kalau Tenaga kerja kita hitungnya tenaga kerja. Kita anggap 150.000 lah. Oke. 150.000. Jadi kita hitung aja mungkin taksiran sekian udah kalau nggak salah di mencapai 17M. 17 yang per tahun. Per rotasi. Iya. Oh. Per 1 tahun. Per 1 tahun. Untuk inventaris pokok Untuk aja. inventaris pokok, ya kan. 17M. Sementara kalau yang pernah kita kerjakan yang saya lihat dari pendahulu-pendahulu kita, Yep. seperti Pak Pras, Pak Herbert, itu kan. Mereka itu ketika menggunakan drone itu biaya yang dikeluarkan sampai setahun itu hanya sekitar paling besar 5M. Jadi udah berapa 12M. 12M yang udah kita hemat itu. 12M. Jadi kalau pertanyaan tadi, jadi tenaga tadi diarahkan kemana? Ya kembali ke efisiensi. Bisa diperbantukan sebagai Pekerjaan lain. Pekerjaan lain. lain. Nah, jadi kalau kita hitung kemarin itu ada sekitar penghematan sekitar 8, sekian M lah. Oh, penghematan kita per tahun ya dari tahun drone itu. aja. Untuk- dari pengalihan tenaga tadi. Nah, ini itu 8 aja udah dihemat, apalagi tenaga kerjanya itu kan tadi diperuntukkan untuk yang lain. Sebenarnya betul lah. lebih hemat Lebih lagi, hemat lebih lagi dari sebenarnya. 8M. Sebenarnya 8M itu kan tahun berapa ya kan? Iya. Apalagi Iya. namanya kena inflasi lagi. Itu tahun 2018 awal-awal kita bentuk ya. 2018. Sekarang mungkin bisa lebih lah ya. Iya. Nah, ini sebelum masuk lagi ke Bang Andrivan. Ya. Bang, ini lulusan Kalau saya basicnya sih tanaman. oh tanaman juga. Oke. Iya. Cuman ini sekarang lagi Tanaman. studi S2 lah. S2 di? S2. Saya ngambil di Universitas Medan Area Psikologi. Oh, kalau S1-nya di mana nih? S1 saya di USU Pertanian, Bang. Pertanian. Iya. Tentang Saya ngambilnya jurusan ilmu tanah. Oke. Iya. Ini pas Cuman nih. kok bisa lari gitu ya. Iya. Iya juga gitu loh. Tapi sekarang kan orang udah ya maksudnya memang sih jurusan di pekerjaan, tetapi kan untuk yang sekarang itu basic itu nggak sangat diperlukan kalau udah tingkat atas gitu. Oke. Iya kan? Aku itu nggak sepakat nggak gitu. Ya sepakat karena sekarang udah bisa cross job orang. Nah, seperti Iya. Bang Andrivan ini udah cross job Nah, dari jadi itu yang bukan tanaman juga udah ke jadi itu bukan hal yang psikologi. tabu ya zaman sekarang ya. Maksud misalnya kalau dia dari pertanian tetap dia di tanaman apa segala, tapi bisa cross apa tadi? Cross job. Cross job. Nah, ini nyambung ini tadi. Ya. Kalau lah seandainya kan gitu. Aku sih pernah dengar. Nah, nih kalau misalnya drone itu bisa melihat citra atau daun pakai kamera multispektral. Nah, itu bisa dapat nih daun ini kurangnya apa Iya, unsur betul. haranya. Nah, kan gitu. Abang dari ilmu tanah juga kan? Iya. Nah, seandainya nih kan gitu. Kita mengaplikasikan itu gitu kan. Alangkah lebih bagus mungkin nggak ya? Iya, betul. Iya kan? Iya. Saya rasa kayak kalau misalnya balai-balainya gitu, Penelitian. balai penelitian Iya, menggunakan itu bisa jadi sebuah Terobosan. terobosan dan juga sebuah bisnis yang baru Inovasi sih, gitu. Iya. dan lebih cepat jadinya Betul. harusnya gitu. Nah, itu tanggapan kira-kira orang SDM yang di cross job dari ilmu tanah nih gimana nih? Kalau dulu ya Bang ya, karena Iya. basic aku kan ilmu tanah. Setauku dulu kalau yang namanya untuk rekomendasi pembukaan itu kan kita lakukan namanya analisis daun sama analisis tanah. Benar, Ya, betul. benar Kita sekali. ngambil sampel daun sama ngambil sampel tanah. Tanah. Nah, sekarang dengan adanya drone itu bisa kita Nggak perlu lagi pakai itu. analisis daunnya Analisis nggak daun. dicopot-copot ya kan. Sebenarnya itu tinggal dibuat penetapan ilmiahnya aja ya. Iya, betul. tinggal lagi lakukan kajian-kajiannya seperti apa kan gitu kan. Tapi ya pendekatan atau memang inovasinya yang mendekati lah gitu sepertinya gitu. Karena kita nggak perlu yang pakai manual lagi gitu ya kan. Sebenarnya ini kayak Karena gini. mau analisa daun, setahu saya itu agak lama gitu. Nah, karena kan prosesnya ngantri. lama. Prosesnya lama. Iya, Ngantri, Prosesnya lama itu iya. daunnya harus di oven, harus kita Iya, harus kering abunya. sesuai dengan ya banyak lah macam kriteria. Ini sebenarnya kalau masuk PIS ke N4, wah juara nih sebenarnya. Iya kan, multispektral. Pis. PIS sorry, PIS holding. Oh iya. Nih, kita bikin juga kan semua masing-masing kan. Nah, kalau dikombinkan nantinya dengan apa ya istilahnya kita sinergikan lah dengan hasil analisa daun. Aha. Nah, analisa daun itu nggak perlu dibutuhkan, tapi itu kan perlu juga riset gitu. Ya, paling ngambil sampelnya aja lah. Dan dari sedangkan beberapa. rekomendasi tau saya itu hanya mengambil apa ya istilahnya pendekatan terhadap analisa daun dan analisa tanah. Ya, itu bisa. Tapi juga. memang untuk analisa tanah kayaknya mesti harus diambil. lah. Iya. ya. Kita belum temukan drone yang bisa nembus tanah ya. Nembus tanah gitu ya, yang hanya bisa Mungkin daun. nanti. Nah, Ya, mungkin nanti. Nanti.
kita kan nggak tahu multispektral tadi itu seperti apa. Kan bisa Bang Chandra jelaskan itu. Oke, silakan. Jadi kalau multispektral itu payload ya, kamera sama seperti drone itu kan. Kalau yang kita fungsinya untuk mengambil foto, video itu namanya kamera RGB. Oh, yang ininya aja nih. Iya, itu RGB. Oke. Itu belum dibuka Nah, tuh. kalau multispektral itu Enggak. multispektral itu memang dia drone yang diperkhususkan untuk mendeteksi spektrum dari benda yang dipotretnya seperti itu. Misalnya kita tahu tanaman kelapa sawit itu kan hijau. Iya. Hijau itu kan punya spektrum sendiri. Iya. Itu yang ditangkapnya. Jadi kalau warna-warna yang diterima oleh multispektral itu nanti ada standarnya. Udah ada logaritma sendiri, yang menentukan bahwa angka sekian itu sehat, angka sekian itu sakit, angka sekian itu ibaratnya sudah menunjukkan angka kritis seperti itu ya. Oh, Oke. jadi warna detail rasanya. Jadi warna-warna itu, warna-warna spektrum itu yang ditangkap oleh Oke. drone kita, kamera kita. Berarti- Jadi itu nanti mengalami proses analisis lebih lanjut. Yap. Jadi bisa didapatkan hasil analisis dari Oke, kondisi areal oke. tersebut yang memancarkan spektrum tersebut. Ya, intinya pancaran dari warna tadi itu adalah menghasilkan kadar unsur hara yang terdapat Iya, di dalam betul. daun kan gitu ya. Betul. Dan pastinya itu Dan juga jika didukung dengan hasil penelitian lab, Oke. hasil penelitian itu akan lebih real. Oh ya, harus selaras mendekatin lah. gitu, Misalnya yang nilai mendekatin. nilai spektrumnya tadi 10 kan gitu kan. Nah, setelah dia analisis tanah ternyata tanah itu kekurangan tanah, daun. Daun itu kekurangan unsur N-nya itu misalnya sebenarnya bukan kekurangan sih. 10 juga. Kadar N-nya N-nya di situ. Itu nanti nanti dibuat algoritma sendiri ya untuk masalah itu untuk menentukan angka-angka batasan-batasannya itu. Oh, ini. Nah, yang lebih efektif lagi dengan kamera multispektral, pemupukan itu atau pemberian unsur hara itu lebih tepat guna. Karena ketika dia potret tuh satu wilayah, nanti akan diidentifikasi di sini banyak kekurangan N. Oke. Di sini banyak kekurangan K, di sini banyak kekurangan P, seperti itu. Jadi kita tidak asal NPK langsung sebar sini. Jadi aplikasi itu lebih tepat gitu. Jadi apa yang dibutuhkan di sini akan lebih terakomodir gitu. Nah, jadi aku tangkap Oke. ya kan. Kita itu mengasih tanaman itu ketika kekurangan apa dia gitu. Jadi lebih cepat sih sebenarnya analisanya gitu. Karena kan kalau kita nunggu analisa daun, Benar. belum tentu. Benar. Misalnya kita analisa daun di bulan Juli. Iya. Nah, yang hasilnya keluarnya tuh malah bulan September kali gitu. Masih lama ya. Iya, Belum dan tentu kita nggak tahu langsung. itu memang unsur hara itu, apalagi unsur hara itu cepat habis tuh. Ada Yes. beberapa unsur hara yang memang di daun itu cepat habis gitu ya. Oke, nah ini kita sebelum ngomongin drone lagi yang mungkin kita juga ada nih. Kita juga ada yang ngomongin drone lagi seperti pemupukan dan lain-lain. Tapi kita balik ke Bang Andrifan dulu ya. Nah ini Bang Andrifan, kalau misalnya tadi tenaga PKWT, bukan PKWT, Aku sorry. tahu Karpim kan, kalau Karpim. Untuk Karpim. Ya, untuk Nah, Karpim. Untuk Karpelnya ada nggak kira-kira? Kalau karpolnya kita juga ada, Bang. Nah, itu gimana tuh, Bang? Nah, dan ini juga memang hal yang baru ya. Hah? Nah, Yang iya, baru betul. di tahun 2022 ini Oke. kita lakukan namanya itu rekrutmen tenaga PKWT pemanen Oke. untuk menjadi KTNG. Nah, KTNG ini apa nih? KTNG Coba ini dijelaskan. sebenarnya Oh, singkatan dari karyawan tetap non golongan. Oke. Nah, Tetap jadi- non golongan. Iya. Jadi sedikit berbeda dengan karyawan tetap yang pada umumnya. Oke. Nah, jadi kita coba lakukan yang namanya sekarang KTNG. Nah, ini baru kita lakukan di bulan Juni ini, Bang. Bulan Juni ini berarti Iya. udah 2 bulan. Sudah 2 bulan ini. Sudah kita diangkat? melakukan proses. Belum, ini masih belum. proses Proses assessment. tahapan seleksi lah. Oh, gitu. Jadi memang KTNG ini kita ambil dari teman-teman yang sudah PKWT sebelumnya. Kita ada persyaratannya. Ada beberapa persyaratan lah gitu. Jadi kita memang pilih yang best of the best-nya gitu dari PKWT. Iya. Memang tetap untuk ini ya, memang tetap untuk ya dari yang PKWT memang udah mengabdi tadi, kita seleksi lagi mana yang memang berkemampuan lebih gitu ya. Jadi kalau memang mereka nggak lulus KTNG,
mereka nggak usah khawatir juga karena tetap akan menjadi PKWT juga. Jadi istilahnya Hanya PKWT terangkat PKWT ini gitu hanya ya. kayak seperti beda satu saja, Bang. Beda Berarti status. upgrade dari PKWT. Barangkali kawan-kawan kita yang memang mempunyai mempunyai kemampuan Iya. di lapangan untuk Iya. menjadi KTNG ya harus semangat kan Ya, gitu. jadi Bang, kita pada saat melakukan rekrutmen KTNG, selain seleksi administrasi, kemudian masa kerja, kita ada ngelihat dari berbagai aspek. Yang pertama, bisa juga dia udah 8 bulan Bang, tapi tingkat kehadirannya nggak maksimal gitu. Oh. Kita juga lihat tingkat kehadirannya, kemudian perilaku dia di afdeling seperti apa. Oke, Ya, oke. ada dia memang hadir terus tapi sikap dan perilakunya tidak baik, attitude tidak baik. Oh. Bang, Kinerjanya juga tidak baik. Jadi banyak faktor kita lihat. mau nanya lagi Bang, apakah nanti KTNG nanti ini bisa menjadi karyawan yang punya golongan? Oke. Jadi kita udah buat regulasinya di surat edaran, ya, surat edaran terkait tentang karyawan tetap dan golongan. Jadi teman-teman yang KTNG ini nantinya bisa menjadi karyawan yang punya golongan. Oke. Tapi setelah 7 tahun. Oh. Nah, jadi kita buat aturan setelah 7 tahun. Jadi mereka sebenarnya setiap tahun juga dinilai, Bang. Tetap dievaluasi kinerjanya sama kayak kita seperti karyawan. Iya. Namun nanti di 7 tahun, ya minimal 7 tahun nanti mereka akan dievaluasi. Jadi dilihat nanti 2 tahun harus memiliki perilaku atau attitude yang baik. Iya. Kemudian dia juga di-assess, Bang. Oh, asesmen juga? Di-assess. Jadi di-assess, di-assess. ya. Jadi kalau di assessment nanti hasilnya bagus, dia bisa menjadi karyawan dengan golongan. Drone spraying. Ya, terus spraying. Seru ini ya. Ya, seru. Nah, drone spraying ini dia itu bakal akan mengurangi tenaga kerja, Bang. Ya. Mungkin Ya, ceritanya. betul. Nah, dari sisi efisiensi mungkin belum tahu ya, kita belum melakukan ya efisien atau enggak. Nah, kira-kira menurut Bang Chandra dari sudut pandang seorang pilot drone, Ya. nah, bisa nggak itu efektif? Nanti aku mau nanya, kira-kira itu dengan pengurangan tenaga kerja itu gimana gitu kan gitu. Nah, dari Bang Chandra dulu nih. Kalau berbicara drone spraying ya, ini kita sebenarnya sudah bisa tergolong lambat. Untuk mengakomodir Lambat. terlambat untuk mengakomodir drone spraying karena beberapa perusahaan yang kalau kita lihat di beberapa media sosial ya, mereka sudah menggunakan drone itu untuk melakukan spraying pestisida, spraying Bibitan, spraying pupuk, spraying pengendalian hama penyakit kan gitu. Iya. Nah, dilihat dari penggunaannya itu bisa dikatakan tepat guna, tepat sasaran dan efisien gitu. Karena selama ini ketika kita kan mengidentifikasi tanaman yang misalnya berbicara hama ya. Oke. Dalam yang kita identifikasi satu pokok nih. Benar. Dan dia sporadis dia. Enggak, Oh. kadang ada di sini 1, di sini 5, di sini 10, di sini Oke. kan itu kan dia Sporadis, sporadis. Nah, ya. selama ini kalau kita mengendalikan itu kan kita satu blok itu kita kendalikan. Oke. Benar. Satu blok kita kendalikan. Hemat racun. Kita sudah membuang racun, membuang tenaga kerja. Iya. Ibaratnya bukan membuang sih, ibaratnya tenaga kerja juga sudah Tidak efisien lah tidak intinya. efisien. Nah, Oke, tidak nah, efisien. kalau dengan drone ini kalau kita lihat dengan beberapa presentasi sasaran. yang kita pernah ikut ya. Oke. Kita sudah pernah melakukan beberapa presentasi dari distributor drone. Mm-hmm. Mereka akan melakukan eradikasi atau pengendalian Oke. per masing-masing individu gitu. Per Jadi, pokok? per pokok. Per pokoknya Jadi harus dengan didatang. jadi dengan teknologi yang mereka sebut dengan AI Iya. yang disematkan ke AI. drone tersebut, Oke. mereka akan menuju masing-masing pokok yang kita identifikasi terserang hama. Nah, jadi mereka akan berkeliling di situ menyemprot insektisida untuk mengendalikan hama yang terus di situ. Nah, itu untuk hama. Untuk pemupukan. Oke. Pemupukan kan selama ini mungkin kita berpikir kalau drone spraying hanya bisa memberikan pupuk cair. Cair gitu. ya, pupuk Bukan daun paling. selama ini. Itu selama itu saya pikirkan. Iya. Tapi ternyata drone sekarang pun sudah berkembang. Mereka juga sudah bisa mengakomodir pupuk granular untuk disebar, untuk di spreading di areal kita. Bisa ya? Bisa. Nggak kena tajuk nanti.
Nah, itu mungkin jenis Pelupa. pupuknya kita sesuaikan. Jenis pupuknya kita Mungkin sesuaikan. dicoba nanti. Iya. Itu yang akan kita coba. Kita Oke. coba, Seperti gitu. program Pak Dir, itu kan akan kita coba di Adolina Center of Excellence. Excellence, Ya ya. kan? Benar. Jadi dengan penggunaan drone spraying ini diharapkan nanti semua tata cara atau proses bisnis di PTPN excellent gitu, dengan Oke. didukung oleh drone spraying ini gitu, dengan tepat sasaran, tepat guna dan efisien gitu. Nanti kita coba itu. Nah, kita Iya. lihat aplikasinya Hasilnya. apakah efisien dan efektif atau enggak. Iya. Itu menarik. Kita Kalau tunggu udah mainnya. bagian pupuk sih saya semangat. Bang Andrivan, dari sisi aku nih ya sebagai pekerja misalnya kan gitu, wah nih pekerjaan Bakalan ini hilang bakalan nih. hilang nih. Iya. Ya, nyemprot istilahnya nyemprot skut Yang gunakan dulu pakai drone. hilang Pakai kan drone. gitu kan. Nah, bakalan pupuk hilang. Ini yang nampak aja, jangan-jangan nanti kita juga nggak ada. Iya, sebentar lagi. Iya. Oke, nah Oke. dari tanggapan itu kira-kira Tapi menurut jangan Bang lah. Gimana ya? Andrivan gimana? Kalau dari aku sih ya, kalau Iya. ngeliat dari Bang Chandra ini, aku beranjak dari ini Bang. Aku pernah baca sebuah artikel ya Bang ya. Iya, Oh, Jadi nice. artikel ini dari World Economic Forum. Oke. Jadi dia nyatain bahwasannya ini kan teknologi ya Bang Teknologi, ya. Teknologi ya, informasi ya Oke, Bang ya. iya, benar. Nah, itu nanti ke depan yang namanya robot ya, kemudian otomasi, kemudian artificial intelligence, Iya. itu nanti ke depan itu akan menggantikan pekerjaan manusia, Bang. Iya, betul. Nah, jadi kita yang bekerja di perkebunan, kita juga harusnya terbuka sama hal seperti ini. Adaptif gitu. lah. Adaptif, Bang. Nah, bisa saja nanti ke depan pekerjaan-pekerjaan di kebun sudah dikerjain sama drone gitu ya, barangkali sama IT seperti itu ya. Betul, Sekarang nih kayak di SAP gitu, udah pelaksanaan SAP udah mulai berkurang kan pekerjaan kerani gitu. Betul, jadi sudah dikendalikan sama teknologi gitu ya. Iya, Nah, betul. mengenai tenaga kerja gimana? Lantas Iya. mau kemana gitu ya Iya. kan, Bang? Nah, sebenarnya itu tinggal pengalian ya, Bang ya. Deket ya? Tinggal lagi pengalian. Oke. Nah, kita kan saat ini kan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan biasanya kita pakai tenaga pemborong, Ya, ya Bang betul. ya. Ya. Nah, itu kan ada kontrak kerja. Vendor, Jadi saya rasa sih tinggal pengaliannya aja gitu. Nah, dan saat ini pun kita harus akui kok, kita harus sadari mencari tenaga kerja itu susah. Benar. Susah. Benar. Ya Itu. apalagi yang kerja berat ya. Iya. Iya, untuk kerja-kerja yang seperti itu gitu, menabur Iya. pupuk, Muat melakukan TBS. nah, betul. Ya, jadi memang ceritanya bahkan tetangga kita ya, saudara serumpun Malaysia pun nyari tenaga kerja Sampai Indonesia. Indonesia, ke Bang. Indonesia. Makanya pun diciptakan juga banyak mekanisasi di sana. Iya. Ya berarti itu sebenarnya dari sisi pandang SDM itu bisa positif dan mungkin bisa bertentangan juga. Iya. Oke. Menurut aku kalau aku sih lebih menariknya kita harus bisa mengkombinasikannya. Iya. Jadi apapun ceritanya, mesin itu tetap harus membutuhkan manusia. Manusia. Manusia juga membutuhkan mesin. sekali. Jadi harus Saling berkorelasi lah. Makanya ke depan itu SDM dengan teknologi itu berkaitan beriringan. erat. Nah, harus beriringan. Iya, berkaitan erat gitu. Ya itu dengan melalui pelatihan-pelatihan. Oke. Bang Yuri, dengan kebiasaan kita ini, biasanya kita mau ngapain? Benar, nih, Yuri? kita akan melakukan Q&A kepada abang-abang ini yang ganteng-ganteng dan jadi rule-nya kepada abang-abang ini tolong jawab dengan cepat Yes. dan nggak usah berpikir panjang. Oke. Maksudnya artinya misalnya jawabnya apa udara atau air gitu. Suka atau enggak? enggak bisa tahu ya, Bang. Iya atau nggak bisa tahu. Oke. Oke. Siapa? Abang Bang Andrivan, aku Oke. Bang Chandra. Oh gini aja. Atau Silang. silang. Oke. Cuma kok bahasanya ini kok Bang Andrivan agak apa ya? Agak aneh. Silakan. Oke, aku duluan ya. Iya. Bang Andrivan, Iya, SDM atau tanaman? SDM. Oke. Bang Chandra. Tanaman apa IT nih, Bang? Tanaman. Oke. Bang Andrivan, merger atau standstill? Merger. Oke. Bang Chandra, expertise di bidang drone atau manager? Manajer. Oke. Bang Andrivan, mengakses atau diakses? Mengakses. Mengakses ya. Bang Chandra, teknologi atau human development? Human development. Bang Andrivan nih yang terakhir nih. Ya. Labor cost atau artificial intelligence? Artificial intelligence. Bang Chandra, terakhir. Oke. Benar tapi banyak musuh
atau salah tapi banyak teman? Benar tapi banyak musuh. Wis. Jadi Ada yang mau disampaikan Bang kira-kira? Mungkin yang begini-gini ini tetap diterusin ya Bang ya. Siap. Nah, saya yakin ya Bang, kita kan perusahaan besar, PT PN Group perusahaan besar. Siap. Teman-teman di N1 pasti punya suatu hal yang nggak dimiliki oleh N3. Benar. Iya, betul. PT PN 13 14 sendiri pun yang jauh di sana benar. pasti punya sesuatu yang Benar. Enggak kita miliki, benar. dimiliki gitu. Ya memang melalui media ini ya kita mau Media ini mengeksplor Kita bisa semuanya. kolaborasi. Kita mengeksplor gitu ya kan. Oke. Oke. Oke Bang Chandra, closing ada? Ya mungkin itu aja. Ya tetap melalui media ini kita bisa tetap berkarya. Siap. Kita bisa menunjukkan kepada keluar bahwa kita juga lagi berbenah untuk membangun Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih. Jadi, Kami mewakilin tim kami yang ada di sini, ada Bro Ajiji, Bro Hanan di belakang, Bro Dedi, semuanya mau mengucapin terima kasih kepada kedua orang abang. Tapi gini Wal, sebelum Iya, itu apa itu? sebelum itu sebenarnya kita pada awal kita sebenarnya memberikan tantangan. Nah, tapi kami diam gitu kan, apakah tantangan ini bagus apa enggak? Ternyata gimana Wal? Sebenarnya 1, 2, 3. berani. Kenapa kami bilang berani Bang? Karena kami nggak menyebutkan dari awal. Kami hanya silent gitu Bang. Silent, berani nggak mereka gitu. Iya, ya berarti cukup Kalau berani. abang dengar forecast kami atau podcast kami, Iya. kami tuh pada Menyimpulkan awal itu ya? Pada awalnya itu menantang, berani nggak kita Ngobrol tanyain di sini, gitu. spill nih di sini nih. Gitu. Karena kita nggak sepil, tapi ternyata mereka berani ya. Ya, di spill semuanya. Oke, Bang Andrivan, Siap. Bang Chandra, terima kasih. Semoga sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Sehat-sehat keluarga yang di bahagia rumah. dan sehat-sehat Ya. keluarga di rumah. Oke, udah kita tutup. 1, 2, 3. 1, 2, 3 forecast. Berani nggak? Beranilah, masa enggak? Wes.